Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai kualitas udara. Saya langsung ke Dokter Hingki lagi. Dok, tadi dokter kan sudah menyampaikan bagaimana cara polutan itu masuk ke dalam tubuh anak-anak kemudian mempengaruhi. Nah, kalau misalnya sekarang dok, dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Bu Lin gitu, apakah ada opsi buat si anak-anak ini menghindari? Karena kan udara tiap hari kan kita hirup. Pasti ya. Agak sulit nggak sih dok itu untuk concern pada pada kualitas udara yang dihubungkan dengan kesehatan anak, dok? Ya, cara mudah meminimalisirnya lah gitu. Didik para orang tua menjadi orang tua yang smart, orang tua yang cerdik, yang bisa membaca situasi. Tadi udah ada tuh air quality index yang ditayangkan di bundaran HI. Itu sebetulnya harusnya ya idealnya di setiap pelosok, di tiap pojok kota harusnya ada tuh ya, di Jakarta Utara, Selatan, di Kota Bandung, di semua, biar masyarakat lebih cerdas, lebih tahu apa situasi yang ada di lingkungan kita. Sehingga itu tadi disinggung oleh Ibu bahwa tanggung jawab masyarakat. Jadi kalau memang Tapi udah apa yang bisa kita lakukan, ternyata dok? situasinya tidak menguntungkan bagi kelompok rentan itu, ya hindari udara yang polluted tadi. Kan kita lihat pada waktu COVID lockdown itu langit Jakarta itu bersih. Kita naik ke lantai tertinggi di gedung bertingkat, itu kelihatan tuh garis pantainya. Tapi sekarang, waduh, jadi kita harus pakai masker tuh ya tindakan yang paling efektif. Terbukti ya, masker bukan hanya buat COVID aja, banyak manfaatnya. Ya, ventilasi yang dari COVID kita kenal kalau buruk itu meningkatkan risiko transmisi infeksi. Ini juga demikian. Jadi ventilasi udara di rumah, di kamar, di sekolah, di kelas itu memegang peranan penting terhadap pengendalian polusi. Jadi ruang kelas itu harus ada sirkulasi tertentu. Kalau misalnya udara terbukanya polusinya tinggi ya harus ditutup. Nah, waktu harus ditutup ya harus di circle juga, mungkin harus pakai filter udara ya, tentu bagi sekolah yang mampu ya. Di kamar pun demikian. Ya, kalau misalnya kamarnya kecil kita bisa pakai filter udara. Tapi kalau kamarnya terlalu luas dan ventilasinya kurang baik juga udah kemungkinan. Jadi hindari terpapar dari udara sekitar kita yang harus kita cek dari handphone aja, itu air quality Jakarta. Ya, udah kelihatan gitu ya. Bisa diklik. Kelihatan gitu, dok. Ya, kalau misalnya indikasi terpapar, katakanlah ada dampak negatif terhadap anak. Kemudian treatment yang paling oke gitu ya, dok, yang bisa dilakukan orang tua pada saat itu apa, dok? Ya, tentu saja kita harus kenal tanda bahaya. Ya, tanda bahaya itu biasanya terlihat dari sistem vital. Sistem vital itu ya otak, kesadaran, kemudian suhu, kemudian sistem pernapasan, dan itu terlihat dari cara bernafas. Kita udah kenal anak kita tuh bernapasnya gimana. Nah, ya, kalau udah napasnya terengah-engah, otot perut dipakai untuk bernapas, kembang kempis, cuping hidung juga kembang kempis, bibir biru, sela iganya cekung, anak rewel, nggak mau makan, nggak mau minum, gelisah, kemudian akhirnya demam tinggi, itu tanda bahaya, harus berobat ke dokter. Jadi sekarang kalau ada gejala batuk pilek, itu diantaranya kemungkinannya polusi. Kalau misalnya anak yang biasanya udah tenang-tenang terus tiba-tiba sekarang jadi asma lagi, jadi radang paru. Ini untuk diketahui bahwa sampai hari ini, sampai pagi ini, saya merawat pasien dengan demam dan sesak napas jadi radang paru. Nah, itu peranan polusi udara itu kualitas udara, dok. Makna. Jadi kalau batuk pilek jangan dianggap enteng, segera berobat ke dokter, diobatin ininya, gejalanya ya, atau penyebabnya, mungkin ada infeksi sekunder, perlu apakah
virus tidak perlu antibiotik atau antiviral, bakteri perlu antibiotik atau tidak, dan kemudian ya tiada lain gerakan seluruh masyarakat untuk menghindari pencetus utama dari luar. Baik. Itu Oke. dari Iya, Dok. karunia Dok, satu lagi saya mau Allah yang konfirmasi, Dok. kita sia-siakan. Ya, saya mau konfirmasi, Dok. Selama mungkin 2 atau 3 minggu ke belakang gitu ya, seiring dengan isu soal kualitas udara, dokter menangani banyak juga nggak jadinya anak yang sakit yang berobat ke rumah sakit atau ke dokter? Ada peningkatan nggak? Jadi waktu COVID itu hampir semua pasien terpengaruh ya oleh COVID. Ya. Setelah COVID mereda, maka angka infeksi saluran napas itu paling tinggi sekarang. Yang dirawat, yang berobat jalan, baik di rumah sakit pemerintah maupun saya kebetulan di RSCM ya, dan juga di rumah sakit swasta itu meningkat infeksi saluran napas ya. Di samping itu ya tentu saja ada disebabkan oleh bakteri, oleh virus ya, oleh asma, oleh gangguan pernapasan lainnya. Tapi saya yakin bahwa polusi udara memegang peranan penting dalam peningkatan kasus infeksi saluran napas pada anak-anak ini. Iya, baik. Sebegitu mengkhawatirkannya ternyata kualitas udara di wilayah DKI Jakarta ini dan juga sekitarnya dampaknya terhadap anak-anak. Tapi apakah kemudian hanya sebatas, kalau kita kan taunya ya harus beralih dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum untuk mengurangi emisi dan lain-lain gitu. Ataukah hanya memang sebatas itu saja yang bisa kita lakukan? Tidak itu saja ya, kita tadi harus banyak pihak yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini. Salah satunya decision maker ya, dan dari masyarakat dan juga pihak swasta. Jadi kalau dari saya 2 poin penting adalah, 1 kebijakan kalau dari pemerintah dan juga teknologi, pengembangan teknologi agar kita bisa perlahan-lahan beralih kepada teknologi untuk energi terbarukan. Kebijakan yang seperti apa boleh? Kebijakan tadi itu ya, misalnya untuk Contoh transportasi konkretnya. ya, untuk transportasi misalnya kita lebih memberikan insentif terhadap teknologi transportasi yang menggunakan teknologi yang bersih. Seperti sekarang ya, Iya. Insentif untuk kendaraan listrik gitu. Kendaraan listrik ya. Dan juga kebijakan adanya carbon tax ya. Ya, jadi carbon pricing terhadap bagi pihak-pihak yang penghasil emisi ini. Jadi ada konsekuensinya, Sanksi. iya di balik itu, terutama untuk pihak-pihak swasta begitu. Dan kesadaran masyarakat juga sangat penting tadi ya, kesadaran untuk memilih menggunakan kendaraan umum ya, menjadi pejalan kaki, dan juga dari skala rumah tangga kita memilih untuk tidak banyak menggunakan AC. Jadi karena AC juga hemat-hemat gitu, jadi jangan 24 jam on terus gitu ya. dan jangan banget indoor itu. terus. Jadi apabila kotanya itu banyak masyarakatnya yang lebih ke indoor, itu artinya kotanya gagal menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan sehat bagi warganya. Yang Oke. menarik tadi adalah pihak swasta itu tadi. Iya. Peranannya? Banyak ya, tadi salah satunya sektor transportasi. Jadi apakah industri otomotif mampu men-challenge ya, beralih ke kendaraan yang teknologi lebih bersih ya, instead of kendaraan tanda kutipnya murah tapi beremisi tinggi ya. Tapi tentu saja kita harus memaklumi juga, pemerintah juga melihat kepentingan Ya, dampak ekonomi ya, Iya. ekonomi terutama untuk 2045 ya, kita masih mengarah ke sana. Tapi dari segi pemerintah, saya kira ini ada satu langkah yang sangat positif, bahwa 2-3 tahun belakangan kita sudah mengarah ke ekonomi terbarukan. Terbarukan, Iya. oke. Baik, saya balik lagi sedikit ke Bulin gitu. Bulin, kalau misalnya kita melihat memang ada siklus tadi ya, Ya. kondisi seperti ini. Nah, yang sekarang kira-kira akan bertahan sampai berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan? Ada nggak ukuran-ukuran pasti yang bisa mengukur itu? Gitu? Ini biasanya beberapa bulan ya, dan hanya di titik-titik tertentu, karena di beberapa daerah Indonesia itu sudah mulai musim hujan ya, dan oke. hujan akan sangat membantu untuk tanda kutipnya membasuh emisi tadi ya. Tapi lagi-lagi apabila kawasan itu padat akan pembangunannya, hujan bukan berarti berhenti di situ ya. Mungkin ada
masalah lain seperti banjir dan lain-lain, karena tadi materialnya sudah tercover semua oleh konkrit, beton dan lain-lain begitu. Oke. Jadi emisi-emisi itu juga sebenarnya tadi kalau ngobrol sama Bulin tidak hanya datang dari kendaraan saja ya. Iya. Tadi ada sektor energi juga menyumbang. Kemudian pembangunan juga rupanya itu bisa menyumbang Dampak emisi. juga ya. Iya. Nah, penjelasannya sekali lagi Bulin, kenapa polusi itu datang pada malam hari dan kenapa polusi itu hadir di kota-kota atau wilayah-wilayah yang panas gitu? Paling tinggi pagi hari deh gitu. Iya, tadi kita ngobrol tadi ya waktu break bahwa kawasan yang padat pembangunannya seperti perkotaan itu mempunyai heat storage ya, menyimpan panas pada siang hari karena material beton, kaca dan lain-lain, dan merilis panasnya itu pada malam hari setelah sunset ya. Jadi dari pukul 6 sampai jam 12 itu dia mengeluarkan panas lagi. Makanya polutan yang berasal dari daerah sekelilingnya, maka sekarang polusi yang paling tinggi itu sekitar Jakarta, ada Banten, Jawa Barat dan lain-lain, Bekasi ya. Jadi pada malam hari angin bergerak dan mengarah ke arah yang panas tadi, UHI, Pulau Bahang. Dan pada pagi hari setelah bergerak secara horizontal itu naik secara vertikal. Makanya pada pagi hari ketika warga Jakarta beraktivitas mulai dari misalnya TOD ke kantornya udah mulai merasakan polusi yang sangat mengganggu. Jadi bukan dari malam hari. Iya, bukan hanya akibatnya pada anak-anak tapi juga warga yang bekerja. Oke, berarti kalau olahraga pagi juga dengan kondisi seperti ini kayaknya tidak optimal juga, tidak maksimal juga ya. Justru udara yang bersih itu dari pukul 11 sampai pukul 14. Waduh, pas Ya, panas sampai ya. 14 Panas ya. Iya. Saya tambah gelap nanti. Bulin, tapi menurut kajian Anda, daerah mana sih yang kemudian paling buruk kondisi kualitas udara di Indonesia? Kita bisa melihat tingkat air quality index yang ada ya, dan juga PM 2,5 dan itu berubah setiap hari dan per jamnya. Tadi saya sudah sebutkan pada pagi hari itu yang paling tinggi, dan tadi contohnya daerah sekitar Bodetabek itu adalah yang tinggi. Itu karena menurut salah satu kajian kami di UI, emisi yang tinggi dari 10 tahun terakhir dari 2009 ke 2019 itu mengarah ke arah pinggiran seperti Bodetabek, Serang, Banten, Bekasi, sekitarnya. Seperti itu. Karena warga-warga sudah mulai beralih ke pinggiran karena property value di Jakarta Pusat udah semakin tinggi. Itu dia ya. Baik, jadi lebih paham sekarang ya. Paham informasi dari Bulin, terima kasih. Dokter Hinggi juga terima kasih. sama-sama. Setidaknya kita mungkin yang sudah berstatus sebagai orang tua juga bisa menjaga anaknya, kemudian bagaimana mentreatment anaknya bila terdampak. Lebih aware lagi Lebih aware gitu lagi, ya. betul. Terima kasih banyak Dokter Hinggi, terima kasih Bulin atas waktunya pagi sama-sama. hari ini.